Halo teman-teman Rumah Belajar Lestari semuanya. Hari ini kita bakal belajar tentang indirect speech atau kalimat tidak langsung. Bedanya dengan kalimat langsung adalah indirect speech atau kalimat tidak langsung itu digunakan biasanya untuk menceritakan kembali omongan orang tanpa tanda kutip. Nah, perbedaan dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung itu misalkan be on time, Sarah told me. Kalau kita ubah menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung, hanya menjadi Sarah told me that I had to be on time. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, nggak ada tanda kutip karena memang sudah diubah. Terus pada kalimat indirect speech ini juga punya beberapa aturan. Jadi ketika kita mau mengubah suatu kalimat langsung menjadi tidak langsung, itu ada beberapa rules-nya teman-teman. Nah, Contoh kalimat yang pertama tadi, be on time, Sarah told me, itu merupakan kalimat perintah atau command. Pada kalimat perintah positif seperti ini, di sini kita bisa lihat nggak ada not atau don't, jadi pasti ini adalah kalimat positif. Untuk kalimat positif, kita tambahkan to. Dan untuk negatif, kita tambahkan not to. Seperti kita lihat pada indirect speech-nya menjadi Sarah told me that I had to be on time. Pada kalimat direct speech, pada kalimat langsungnya itu kan gak ada to sama sekali ya teman-teman. Nah, karena dia kalimat positif, kita ubah menjadi indirect speech ditambahin to. Kalau misalkan itu negatif, contohnya mother says don't be late. Don't itu kan do not, berarti kan ini negatif ya teman-teman. Kalau kita ubah menjadi indirect speech, kita tambahkan not to. Mother says not to be late. Nah, kemudian ada juga nih tadi contoh kalimat yang kedua. Kiara says, I am a student. Ketika kita ubah menjadi indirect speech menjadi Kiara says that she is a student. Kalimat ini merupakan kalimat pernyataan. Kiara menyatakan kan, Kiara ngomong nih, aku adalah seorang mahasiswa atau siswa. Pada statement atau kalimat pernyataan seperti ini tuh rules-nya lebih banyak dibanding kalimat perintah. Yang pertama tuh perubahan tenses, di mana tensesnya itu akan turun satu level dari tenses yang digunakan pada kalimat pengantarnya. Nah, untuk rumus atau formula dari patokan nih untuk mundur tensesnya itu teman-teman bisa lihat pada tabel ya. Misalkan pada direct speech-nya itu dia menggunakan simple present. Kita ubah ke indirect menjadi simple past menggunakan verb to. Apabila dia menggunakan perfect continuous yang menggunakan to be, am, or is plus verb ing, kita ubah menjadi past continuous yang menggunakan to be, was, were plus verb ing. Nah, untuk contoh kalimat di sini, Kiara says, I am a student. Diubah menjadi indirect speech. Kiara says that she is a student. Dia kan simple present. Terus kenapa nggak diubah menjadi simple past? Karena pada contoh itu is nggak diubah menjadi was ya teman-teman. Karena itu kejadian masih berlangsung. Kata di depannya itu masih present. So kita tidak perlu ubah tenses pada kalimat ini. Kecuali kalau kata pengantarnya itu dalam bentuk lampau atau past tense baru berubah. Misalkan nih pada direct speech-nya itu Tia said menggunakan verb to dari say, I am a student. Nah, itu ketika kita ubah menjadi indirect speech, kita baru ubah menjadi Tia said that she was a student. Tapi karena di sini direct speech-nya itu adalah is, Kiara says kan present, I am a student. Jadi indirect speech-nya itu masih tetap pakai is verb 1 karena dia masih berlangsung sampai saat ini. Nah, kemudian yang kedua itu untuk kalimat statement atau pernyataan, kita juga harus ubah pada waktunya. Kalau misalkan menunjukkan waktu now, sekarang, kita ubah menjadi then. Atau at that time, Kiara says that she is a student. Misalkan kamu ketemu Kiaranya kemarin, yesterday, Kiara says, I am a student. Berarti kalau kita ubah menjadi indirect speech, menjadi the previous day, Kiara said that she is a student. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk
perubahan waktunya juga di sini udah ada contohnya nih untuk jadi patokan teman-teman. Kemudian yang ketiga ada perubahan pronoun. Kalau misalkan subjeknya itu adalah perempuan, maka pronounnya adalah she. Dia perempuan. Kalau dia laki-laki, kita ganti pakai he. Kalau misalkan subjeknya itu banyak nih, kita ganti menjadi they. Terus untuk demonstrative pronoun kita juga harus ganti teman-teman. Misalkan dia pakai this, berarti diubah menjadi indirect speech-nya ke that. Kalau this menjadi those. Kalau that menjadi the. Kalau those juga sama menjadi the. Nah, kemudian yang keempat banyak banget ya teman-teman ya. Ada perubahan modal juga. Modal auxiliaries, ada will, can, may, must. Kita juga ubah, sebetulnya ini kurang lebih mirip sama seperti yang rules yang pertama teman-teman, kemunduran tenses. Jadi kalau misalkan dia pakai will, indirectnya menjadi would. Kalau can menjadi could. Sama seperti yang ada di tabel yang bisa teman-teman lihat ini ya untuk patokannya. Nah, kemudian ada juga nih contoh satu lagi tambahan. Aska asked me, do you like tea? Kalau kita ubah menjadi indirect speech, ini kan ada kalimat pertanyaan, atau question. Aska nanya ke aku, kamu suka teh nggak? Kalau kita ubah menjadi indirect speech, Aska asked me. If atau whether di sini kita bisa pilih salah satu ya teman-teman. Kita pakai if nih. Aska asked me if I liked tea or not. Kalau direct speech ke indirect speech pada kalimat pertanyaan itu punya rumus teman-teman. Sebetulnya lebih mudah ya, karena kalau yang comment atau yang pernyataan di depan tadi kan rulesnya banyak ya. Kalau untuk kalimat pertanyaan ini tuh sama kayak tenses, dia punya rumus teman-teman. Yang pertama nih, kalau misalkan ada catatan tapi teman-teman, kalau misalkan kalimat direct speech-nya itu dimulai dengan kata kerja bantu do, did, is, am, are, was, were, have, has, had, will, can, dan lain sebagainya itu seperti yang tertera, kita bisa pakai dua rumus, whether subject plus verb or not. Atau kita juga bisa pakai if plus subject plus verb. Tapi kalau misalkan pada direct speech-nya itu menggunakan 5W1H, kalau teman-teman ingat, what, when, who, where, how, dan which, kita bisa pakai satu rumus, yaitu question words plus subject and then plus verb. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi sebetulnya mengubah direct speech ke indirect speech itu mudah. Yang penting bisa ingat kuncinya aja. Kemunduran tenses, kemunduran waktu, kemudian menggunakan pronoun tergantung subjeknya apa. Terus kalau misalkan itu comment, berarti kalau positif kita tambah to, kalau negatif tambah not to. Nah, di sini ada contoh soal yang bisa teman-teman pause dan kerjakan dulu. Dan di akhir video bakal ada kunci jawaban serta penjelasan singkatnya. Segitu dulu untuk indirect speech materi pada hari ini. See you guys next time. Thank you.